Sebuah novel dengan judul Isa Rumah Gadang. Penulis Novik El Koto. Penutur Wahyudi Maswar. Selamat mendengarkan. Anjungan 4. Mengeja wala takrabuz zina. Wala takrabuz zina. Aku melantunkan satu persatu kata pada surat ke-17 ayat 32 di dalam sekeping permata alam Al-Quran. Kalian tahu apa nama surat itu? Sekiranya lupa, barangkali bisa mencarinya di Google. Kawanku, aku tidak sedang meledek, hanya saja sedang berpikir positif. Masih lebih baik mau mencari informasi tentang Al-Quran meskipun cuma di Google, daripada tidak sama sekali, atau mungkin cuma membacanya sesekali-sekali. Dan itu pun dulu sekali. Mungkin ini saatnya bagi kalian yang sempat memiliki KTP Muslim membuka lagi Al-Quran sebagai bentuk kesepahaman dengan isi novel ini. Maaf, aku hanya bercanda. Sudah, mari lanjut lagi. Setiap ayat Al-Quran seakan punya aura tersendiri, punya pesan tersendiri. Konon, menurut ilmu yang pernah kupelajari dulu, ayat yang kubaca tadi adalah salah satu pesan Tuhan untuk manusia dalam rangka mempertahankan eksistensi kehidupan yang tentram. Eksistensi kehidupan yang tentram di muka bumi. Bumi yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal sementara bagi para khalifah butuh kesinergian agar bisa bertahan, agar bisa aman serta nyaman ditinggali. Bumi akan merasa tenang bila penduduk yang hidup di atasnya bisa hidup dengan nyaman, aman, serta penuh keteraturan. Tepat sekali. Bumi butuh penduduk yang memiliki keteraturan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dan tentu, hal itu tidak akan tercapai bila di atas hamparan keraknya para penduduk bumi justru hidup semaunya, berkembang biak tanpa aturan main, apalagi sampai keluar jalur. Kalian masih ingatkah bagaimana kesudahan umat Nabi Lut dan negerinya yang luluh lantak dihancurkan Tuhan? Itu karena perangai kaumnya yang telah jauh melampaui batas. Mereka memilih hidup dengan pola jeruk purut makan jeruk manis. Lalu, pernahkah kalian mendengar cerita dari para ustadz bahwa di zaman jahiliyah kondisi seorang perempuan tidak lebih dari sekedar bola kaki yang seenaknya dioper ke sana kemari. Lalu, maaf, digolkan kapanpun para lelaki mau. Tapi, bagaimana efeknya? Tanah Arab tidak mendapat penerangan 500 tahun lamanya. Mereka hidup penuh keterbelakangan dan penuh penderitaan. Dan apabila hari ini kalian melihat ada negeri yang selalu dilanda rusuh penuh kemurungan, maka jangan-jangan di negeri itu juga telah terjadi kasus demi kasus yang semirip
atau bahkan persis sama dengan kejadian di negeri para nabi itu. Rasulullah pernah bersabda, "Barang siapa melakukan perzinaan di sebuah rumah, maka dosanya akan ikut ditanggung oleh 40 rumah di sekitarnya." Maka sekarang coba bayangkan, bila satu kampung melakukan perzinaan, maka akan ada 40 kampung di sekitarnya yang juga akan menanggung efek dari perbuatan itu. Bila analoginya diperbesar, andai saja satu kecamatan diplot sebagai kecamatan esek-esek, maka bisakah kalian membayangkan akan ada 40 kecamatan di sekitarnya yang juga menerima pembalasan dosa maksiat itu? Maka jangan heran bila tiba-tiba saja ada banjir bah datang menghalau sebuah kecamatan atau bahkan menggenangi kota paling maju sekalipun. Juga jangan heran bila ada sebuah negara tampak begitu menderita dengan urusan banjir harian, padahal di negara itu berisi bejibun profesor ini dan itu untuk sekedar bertukar saran dan rekomendasi demi mencarikan solusinya. Itu semua bisa jadi berasal dari satu sebab: perzinahan terselubung terang. Bisa jadi melalui banjir tak berkesudahan, bumi sedang menyampaikan kegelisahan para penghuni yang ada di atasnya. Tidak disadari memang, tapi perbuatan dan tempatnya biasanya diabadikan banyak orang. Setiap petang Jumat adalah hari di mana rumahku dijadikan tempat mengaji bagi ibu-ibu di dusunku. Dulu, dusun kami memiliki sebuah surau lingkar peninggalan Buya Burhanuddin Yunus di tepi Pincuran. Semasa beliau masih hidup, surau itu biasa digunakan untuk mengaji tafsir Al-Quran oleh para orang tua. Tapi sejak beliau meninggal 2 tahun lalu, tempat belajar mengaji tafsir beralih ke rumah gadangku ini. Barangkali dikarenakan tempatnya yang strategis dan tepat berada di tengah-tengah dusun, menjadikan rumah gadangku ini menjadi pilihan utama. "Kok sehari kini giliran akak membaca ayat lain?" seru Etek Diah dari atas bilai. "Iyo kak," Kak Sahari menyahut. Perlahan dia eja ayat tersebut. Terlihat lidahnya menyesuaikan gerakan dengan helaan nafas yang mulai tersengal-sengal. Barangkali faktor usia membuat kecepatan nafas tidak lagi sebagus dulu. Jadi, untuk bisa menyelesaikan bacaan sepotong ayat saja, butuh sekian banyak terminal berhenti, sekedar untuk mengambil nafas kembali. Meskipun tampak penuh perjuangan, Etek Sahari perlu diteladani, terutama oleh anak muda seusiaku ini. Sebab meski ia telah tua dan lemah, namun semangatnya untuk membuka lembaran-lembaran Al-Quran dan mengejanya sekuat tenaga adalah hal yang perlu dicontoh. Saat ini, belum tentu orang seumuranku ini masih tertarik melakukan hal yang sama. Alih-alih membuka Al-Quran, menyentuhnya saja barangkali cuma sekali-sekali dalam setahun. Itu pun kalau ada momen yang tepat. Baca Al-Quran kok nyari momen. Semacam katakan cinta saja. Tapi begitulah adanya sekarang ini. Selesai membaca 4 ayat, Etek Diah menguraikan satu persatu maksud ayat tersebut. Etek Diah adalah seorang perempuan tua di dusunku yang masih mengerti cara membaca dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Hanya dia yang tersisa sebagai orang yang masih bisa diandalkan dalam ilmu nahwu dan ilmu syaraf.
dua cabang ilmu agama yang sudah sangat langka ada pakarnya, namun sangat dibutuhkan dalam menafsirkan Al-Quran. Ya, jumlahnya tidak sebanyak penggemar ilmu manajemen, kedokteran, perawat, farmasi, politik, teknik informatika, ekonomi, teknik, serta beragam ilmu modern lainnya. Kalau untuk jurusan keilmuan seperti itu, banyak orang mau habis-habisan menuntutnya keliling dunia. Sementara untuk ilmu seperti yang dikuasai Etek Dyah ini, ramai-ramai orang beralasan bahwa menuntut ilmu agama itu berat risikonya. Entahlah, bisa saja begitu. Tapi yang jelas, untuk urusan ilmu tafsir Al-Quran, Etek Dyah adalah profesor di kampung kami, mengalahkan Einstein dalam dunia barat. Tak percaya? Coba saja buka buku-buku Einstein. Apa ada di dalamnya berisi tata cara membaca tafsir Al-Quran? Sudah pasti tidak akan ada, karena memang dia tidak menguasai. Tapi Etek Dyah menguasainya di dalam kepala. Hebat bukan? Kini giliran kau, Sayar. Tek Dyah memutar arah penggaris dari rotan. Sayar adalah wanita separuh baya. Kesehariannya hanyalah menjadi kuli sawah di kampungku. Dia telah lama hidup sendiri. 7 tahun silam suaminya pergi merantau, tak pulang-pulang. Konon kabarnya, suami Sayar pergi merantau ke Pulau Mudo untuk mencari peruntungan hidup yang lebih baik. Selama dia merantau, hanya sekali sempat berkirim kabar ke dusun kami bahwa dia telah mendapat pekerjaan sebagai buruh toko kelontong milik saudagar Tiongkok di sana. Sejak saat itu, Sati Amran, suami Sayar, tidak terdengar lagi kabar beritanya. Beruntungnya, ia adalah saudara dekat Tek Dyah. Setiap malam Jumat, Sayar juga selalu dibawa oleh Tek Dyah untuk ikut pengajian tafsir di rumahku. Terkadang, Sayar membawa anaknya yang masih kecil, 5 tahunan umurnya. Anaknya belum masuk SD karena belum ada biaya. Begitu alasannya bila kepala Jorong bertanya kepadanya. Kasihan memang, tapi begitulah kenyataannya. Di saat para petinggi negeri di Jakarta sibuk berlomba-lomba menambah isi rekening gaji dan tunjangannya per bulan, Sayar juga sedang sibuk berlomba-lomba mencari sawah mana yang bisa ia bersihkan semak belukarnya demi sesuap nasi untuknya dan si sulung, Deto. Sayar adalah seorang ibu yang lembut, penurut dan baik hati. Di samping rajin bekerja, ia juga memiliki keistimewaan lain. Suaranya begitu indah. Bila sudah mulai membaca satu ayat Al-Quran, rasa-rasanya kami semua yang mendengarnya akan selalu meneteskan air mata. Bukan saja karena tartilannya memang terdengar indah, tapi bila dilihat wajahnya yang teduh dan mengingat nasibnya yang harus berjuang seorang diri menghidupi keluarganya, telah menjadikan setiap lantunan ayat yang dia baca seperti sebuah lantunan curahan hati dalam menyongsong getirnya hidup. Sayar mengajarkanku banyak hal. Selesai membaca 10 ayat, Etek Dyah kembali menerangkan arti dan tafsir dari ayat-ayat tersebut. Sengaja memang, khusus untuk Sayar, ia mendapat jatah membaca ayat paling panjang. Ya, karena suaranya merdu dan layak didengar berlama-lama. Berbeda sekali dengan Etek Stefani. Saifani, begitu nama asli dan terlengkapnya. Hanya saja ia sering dipanggil lebih keren dari yang seharusnya.
anggota pengajian di rumah gadangku lebih suka memanggilnya Stefani. Etek Stef, begitu panggilan plesetan untuknya. Dia adalah salah seorang anggota pengajian Etek Dia yang lain daripada yang lain. 50 tahun umurnya, tapi 25 tahun gelagatnya. Orangnya kocak, aneh, dan terkenal periang. Satu sifat lainnya adalah tidak kenal malu, atau lebih tepatnya terlalu agresif. Bila ada hal yang menurutnya lucu, maka ia akan spontan tertawa sekeras-kerasnya, sekencang-kencangnya, dan selama-lamanya. Sampai-sampai bila ia telah berkelakar, maka pengajian bisa terhenti sekian menit hanya untuk menunggunya selesai dengan bakatnya itu. Etek Dia selalu harus bercucuran keringat di kening setiap berurusan dengan keganjilan muridnya itu. Terlebih bila tiba giliran Zubaidar, anggota pengajian tertua, membaca ayat. Suaranya yang parau-parau pendek terdengar seperti suara kucing hamil tua yang sedang bertengkar. Bila dipadukan dengan intonasi nadanya yang terkadang bisa tinggi tiba-tiba dan bisa pula rendah tiba-tiba, maka bisa dibayangkan akan terdengar seperti apa nuansanya. Tentu bagi Etek Stef, itu adalah modal yang sangat cukup untuk membuat mulutnya tidak berhenti tertawa. Hampir setiap ayat yang dibaca Zubaidar, di penghujungnya diikuti tawaan keras ala Stef. Awalnya, Zubaidar sempat merasa tidak nyaman dan pernah mencoba keluar dari pengajian karena ulah Etek Stef ini. Tapi kemudian kembali lagi karena merasa butuh teman berkumpul minimal sekali seminggu. Lama-kelamaan, gelak tawa Etek Stef telah akrab di telinganya dan itu tidak lagi menjadi masalah. Hanya sekarang masalahnya adalah Etek Stefani sendiri. Sosok 50 tahun ini belum juga fasih membaca Al-Quran. Bila tiba gilirannya membaca, maka hampir selalu ibu bolak-balik ke dapur mengambil air putih untuk Etek Dia. Butuh perjuangan ekstra keras mengiringi bacaannya. Walah, Etek Stef mengeja. Koda'a, Etek Dia menyambung. Tai, Etek Stef melanjutkan. Meskipun sambungan berikutnya sangat pendek, yakni nah, tapi begitu susahnya Etek Stef menyambung sepotong kata di dalam ayat yang ia baca itu. Maka, untuk menyelesaikan kalimat wala koda ataina, butuh waktu minimal 2-3 menit. Itu pun bila Etek Stef tidak segera tertawa dengan bacaannya sendiri. Biasanya, ia sering tertawa bila bacaannya mulai terdengar aneh. Aneh memang. Dia yang membaca, dia pula yang menertawakannya. Tapi, gitu-gitu, ia layak diacungi jempol kawanku. Perjuangan dan kegigihannya itu loh. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, ia paksakan lidahnya untuk mengeja huruf demi huruf di dalam Al-Quran. Sementara, generasi seumuranku ini, seperti yang kusebut sebelumnya, belum tentu akan mau melakukan itu. Syukur-syukur kalau ada pesantren kilat di sekolah. Momen di mana mereka yang jauh dari masjid tiba-tiba mendadak jadi pengagum Rasul. Tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Acara pengajian mingguan pun selesai. Sebagai penutup pengajian, Etek Dia selalu menyuruhku membaca beberapa ayat penutup. Sebuah surat, sekian ayat, penyegar suasana batin, selesai diajarkan di rumah gadangku malam itu.